Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran matematika. Pada video kali ini saya akan membagikan video tentang limit trigonometri bagian yang kedua. Jadi kalau misalnya di limit trigonometri bagian pertama kemarin, yang dibahas itu adalah limit yang mengandung fungsi sin dan fungsi tangen. Nah, sekarang akan kita bahas limit trigonometri itu yang mengandung fungsi cos. Oke, kita lanjut. Jadi konsep dari limit trigonometri ini, jadi kalau misalnya limit trigonometri itu masih mengandung fungsi cos, maka cos itu harus kamu ubah menjadi bentuk sin. Jadi karena apa? Karena yang namanya cos itu di limit trigonometri itu nggak ada rumusannya, yang ada hanya sin dan tangen. Jadi kalau ketemu cos harus diubah sin. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Jadi cara mengubahnya itu bisa kamu pakai dua cara. Yang pertama itu bisa kamu gunakan rumus. Jadi rumus yang dipakai di sini adalah rumus trigonometri. Jadi rumus trigonometri yang kamu dapatkan waktu kamu kelas 11 kemarin. Jadi kan ada materi yang namanya trigonometri ya. Jadi itulah yang rumus yang dipakai. Rumus yang pertama itu yang dipakai kalau ketemu rumus persamaan 1 min cos kuadrat X. Ini rumus dari identitas kan. Identitas trigonometri kan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka kalau ada rumus 1 min cos kuadrat X, maka nilainya akan sama dengan sin kuadrat X. Jadi 1 min cos kuadrat X itu diubah jadi sin kuadrat X. Nah, dari sini muncul rumus pengayaan ya. Jadi rumus pengayaannya gimana? Jadi rumus pengayaannya kalau misalnya dibuat di sini 1 min cos misalnya di sini min cos kuadrat 3x. Jadi kan nggak mesti selalu cos kuadrat X, kadang juga cos kuadrat 3x. Maka rumusnya jadi gimana? Jadi kalau 1 min cos kuadrat X ini jadi X, berarti variabel X nya koefisiennya sama ya. Jadi kalau 1 min cos kuadrat 3x ini jadi rumusnya jadi apa? Berarti ini jadi sin kuadrat 3x. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini 1 min cos kuadrat 2x, berarti pengubahnya jadi sin kuadrat 2x. Oke. Lanjut. Yang kedua itu ini rumus yang kedua. Di sini 2 sin X cos X itu sama dengan sin 2X. Ingat rumus apa ini? Masih ingat ini rumus dari sudut rangkap ya. Jadi rumus sudut rangkap materi kelas 11 matematika peminatan. Ada kan? 2 sin X cos X itu rumusnya bisa diubah jadi sin 2X. Nah, sekarang muncul di sini. Kalau seandainya 2 dikali sin 2X dikali dengan cos 2x. Nah, jadi rumusnya gimana ini? Sekarang lihat, kalau 2 sin x dikali cos x, kalau di sini x sama x variabel di sini jadi 2x. Oh, artinya dikali 2. Kalau ini x, ini jadi 2x. Berarti kalau di sini 2x sama 2x berarti ini jadi sin berapa di sini? Berarti sin 4x. Kenapa? Kalau x jadi 2x, berarti ini dikali 2 kan? Berarti kalau ini 2x, ini 2x, berarti ini jadi sin 4x. Berarti kalau katanya 2 sin 3x dikali cos 3x, misalnya di sini buat lagi 2 sin 3x dikali dengan cos 3x, jadi rumus pengubahnya jadi apa ini? Berarti ini jadi sin 6x. 3x jadi 6x. Oke, bisa diterima sampai sini? Bisa dipahami? Oke, lanjut ke rumus yang ketiga. Itu biasanya ketemu soal di limit trigonometri itu cosnya itu ini yang paling sering. Cos 2x min cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Inilah rumus yang paling sering ditemui di limit trigonometri bentuk cos. Jadi rumus sudut rangkap ini kan, rumus sudut rangkap dari cos ini kan sebenarnya ada 3 kan. Jadi yang paling yang dipakai di sini
Yang ini cos 2x itu 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, sekarang ini muncul pertanyaan. Jadi kalau seandainya cos 2x, jadi kalau seandainya cos 2x 1 min 2 sin kuadrat x, gimana misalnya di sini bukan cos 2x tapi yang diminta di sini cos x. Berarti kalau cos x jadi penggantinya gimana, Bu? Jadi kalau cos x berarti 1 min 2 sin kuadrat berapa ini? Sin kuadrat kalau ini 2x, ini jadi 1x nya. Artinya 2 ini dibagi 2. 2 dibagi 2 kan 1. Nah, taruh sini hasilnya. Berarti kalau 1 di sini jadi berapa di sini? Jadi setengah x. Kayak gitu. Berarti kalau seandainya di sini cos 4x, jadi berapa rumus pengubahnya? 1 min 2 sin kuadrat berapa? Kalau 2 jadi 1, artinya 2 ini dibagi 2 jadi 1. Berarti kalau 4 jadi berapa? 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 jadi 2x. Oke, kalau seandainya 3 berarti cos 6x, berarti jadi apa rumusnya? 1 min 2 sin kuadrat 3x. Kalau seandainya dimintanya di sini cos 3x, berarti 1 min 2 sin kuadrat 3/2. Oke, bisa lanjut. Nah, ini lagi rumus yang dipakai di sini kalau seandainya cos A dikurang dengan cos B. Jadi kalau cos A dikurang cos B, rumusnya apa? Min 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Ini rumusnya kapan dipakai? Rumus waktu materi matematika peminatan kelas 11 ya, jumlah dan selisih fungsi sinus dan kosinus. Jadi kalau cos A min B berarti min 2 sin setengah A plus B dikali dengan sin setengah A min B. Oke, nah kalau nggak mau pakai rumus itu untuk mengubah sin cos jadi sin, itu kamu bisa pakai yang namanya konsep turunan. Tapi di sini belum Ibu ajarin dulu penggunaan konsep turunan. Karena mengapa? Karena kalian belum belajar yang namanya turunan trigonometri kayak gitu. Oke, inilah materi yang materi limit trigonometri yang mengandung fungsi cos. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal-soal ya. Ini Ibu ambil dari soal buku Erlangga. Jadi buku Erlangga Sukino itu ada tugas kelompok 2 halaman 23. Sekarang katanya di sini tentukan limit x menuju 0 dari 1 min cos 2x dibagi dengan 2x dikali dengan sin 2x. Oke, coba kita kerjakan dulu. Berarti kalau kita jawab, berarti ini bisa dibuat limit x menuju 0 dari 1 min. Nah, cos itu nggak boleh di limit trigonometri, maka cos harus diubah jadi sin. Berarti cos kalau dikurang selalu dalam kurung ya. Cos 2x, apa rumusnya cos 2x tadi pengubahnya? Berarti kalau seandainya cos 2x, apa tadi rumus pengubahnya? 1 min 2 sin kuadrat x. Dapat dari mana ini? Dari sudut rangkap. Tadi sudah Ibu jelasin di slide sebelumnya. Berarti cos 2x diubah jadi apa di sini? 1 min 2 sin kuadrat x. Dibagi dengan berapa ini? Dibagi dengan 2x dikali dengan sin 2x. Oke, sekarang ada yang bisa dicoret nggak? 1 min 1, ini kan min kali ke dalam ya, 1 dikurang ini kan min 1 ya, 1 min 1 kan jadi habis, min ketemu min yang di sini jadi plus ya. Jadi ini jadi limit x menuju 0 dari min ketemu min jadi plus kan, 2 dikali dengan sin kuadrat x dibagi dengan 2x dikali dengan sin 2x. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan di sini tidak ada lagi yang namanya fungsi cos. Fungsi cos sudah berubah jadi sin. Jadi kalau seandainya sudah ketemu limit trigonometri yang mengandung sin, apa tadi kemarin rumus cepatnya, kalau yang ditujunya adalah konstanta terutama 0, setiap ketemu sin sama tangan, maka sin sama tangan boleh dicoret.
Berarti ini kita coret sin. Kuadratnya pindah kemana kemarin? Kuadratnya pindah ke belakang. Sin dicoret. Berarti tinggal hasilnya berapa di sini? 2 dikali x dikuadratin berarti jadi x kuadrat dibagi dengan 2x dikali dengan 2x. Ada lagi yang bisa dicoret? X kuadrat habis dengan x dikali x. 2 dengan 2 habis kan? Maka hasilnya 1/2. Oke, sampai sini bisa diterima. Lanjut. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Itu limit x menuju 0 dari 1 min cos 8x dibagi dengan 4x kuadrat. Oke, kita coba kerjakan di sini. Berarti karena di sini masih mengandung fungsi cos, maka cos itu harus diubah jadi sin. Gimana cara mengubahnya? Pakai rumus kayak tadi. Jadi di sini belum Ibu ajarin konsep turunan karena kalian belum belajar yang namanya turunan trigonometri ya. 1 dikurang. Nah, cos ini harus diubah jadi sin. Jangan lupa kalau dikurang selalu dalam kurung. Kalau tidak dalam kurung kaget dia nyoblari. Tidak ya. Jadi harus dalam kurung. Jadi kalau nggak dalam kurung salah ya. Berarti cos 8x harus diubah jadi sin. Tulis di sini rumusnya tadi apa? Cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Kalau ini 2x, ini jadi 1x. Nah, sekarang kita akan mengubah cos 8x. Berarti kalau cos 8x jadi berapa ini? 1 min 2 sin kuadrat berapa? Kalau 2 jadi 1, artinya 2 ini dibagi 2. Karena 2 bagi 2 kan 1 ya. Kalau 8 jadi berapa? 8 dibagi 2. Jadi berapa di sini? 4. Nah, inilah rumus cos 8x. Kalau cos 6x berarti 1 min 2 sin kuadrat 3x. Kayak gitu ya, selalu bagi 2. 1 min 2 sin kuadrat 4x dibagi dengan 4x kuadrat. Oke, lanjut. Limit x menuju 0. Nah, sekarang kalikan ke dalam. Min dikali 1, min 1. 1 min 1 saling menghapuskan. Min ketemu min di sini jadi plus. Maka hasilnya jadi 2 sin kuadrat 4x dibagi dengan 4x kuadrat. Udah mengandung fungsi sin, berarti cara cepatnya gimana? Setiap ketemu sin boleh dicoret. Nih, coret sin, kuadratnya pindah kemana? Pindah ke belakang. Maka hasilnya jadi sama dengan berapa ini? 2 dikali 4x dikuadratin. 4 dikuadratkan itu berarti 16. X dikuadratkan berarti x kuadrat per 4x kuadrat yang bawah ya. X kuadrat dan x kuadrat saling menghapuskan. 16 dibagi 4 berarti ini jadi 4 ya. Berarti hasilnya sama dengan 2 kali 4. Berapa 2 kali 4? 8. Oke, sampai sini bisa diterima. Lanjut. Nah, ini lanjut ke soal selanjutnya. Ini limit x menuju 0. Katanya di sini limit x menuju 0 dari limit x menuju 0 dari 1 min cos kuadrat 3x dibagi dengan 4x kuadrat. Jadi kalau tadi 1 min cos 4x, 1 min cos 3x. Nah, sekarang ini cosnya pakai kuadrat. Rumus mana yang dipakai? Rumus yang ini, trigonometri yang ini. Jadi karena di sini masih mengandung fungsi cos, maka cos harus diubah jadi sin. Rumus mana yang dipakai di sini? Yang ini. Masih ingat identitas trigonometri? Kalau 1 sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Tadi sudah Ibu lihatkan di slide sebelumnya. Kalau 1 min cos kuadrat x nilainya sama dengan apa tadi? Sama dengan sin kuadrat x. Sekarang kita akan mengubah 1 min cos pangkat 3. Berarti kalau 1 min cos pangkat cos kuadrat 3x, ini rumusnya jadi apa ini? Kalau x berarti kalau 3x ya 3x ya. Jadi sin kuadrat
3x. Oke, dapat rumus pengubahnya, kita masukkan tinggal, berarti ini jadi limit x menuju 0 1 min cos kuadrat. 1 min cos kuadrat itu rumusnya jadi sin kuadrat. Sin kuadrat apa? Sin kuadrat 3x, karena variabelnya 3x ya, per 4x kuadrat. Sin boleh dicoret karena yang ditujunya adalah konstanta. Kuadratnya pindah kemana? Pindah ke belakang. Maka hasilnya 3x dikuadratin, 3 dikuadratkan hasilnya 9, x dikuadratkan berarti x kuadrat per 4x kuadrat. Yang bawahnya x kuadrat dan x kuadrat saling menghapuskan, maka hasilnya akan sama dengan 9 per 4. Oke, sampai sini bisa diterima. Lanjut. Nah, ini lagi jika limit x menuju 0 dari tangen kuadrat 3x dibagi dengan 1 min cos 2x, nilainya sama dengan a kuadrat per 2. Yang menjadi pertanyaan di sini, tentukan nilai a. Nilai a ini yang ditanya. Berarti kita harus membuat nilai limit ini jadi mirip dengan bentuk pecahan ini. Oke, sekarang kita operasikan. Karena limit trigonometri ini masih ada mengandung fungsi cos, maka cos tadi harus diubah jadi bentuk sin. Oke, mulai kita jawab di sini. Berarti ini bisa diselesaikan dengan limit x menuju 0 dari tangen kuadrat 3x dibagi dengan 1 min, apa tadi rumus cos kuadrat x? Cos 2x. Cos 2x tadi apa rumusnya? 1 min 2 sin kuadrat x. Benar kan? Kalau lupa, lihat lagi di slide selanjutnya sebelumnya. Berarti ini 1 min 1, habis min ketemu min jadi plus, maka nilainya jadi limit x menuju 0 dari tangen kuadrat 3x dibagi dengan berapa ini? 2 sin kuadrat x. Sin dan tangen boleh dicoret. Kuadratnya pindah kemana? Selalu pindah ke belakang. Pangkat selalu pindah ke belakang. 3x dikuadratin, 3 dikuadratin itu 9, x dikuadratin berarti x kuadrat per berapa tinggal hasilnya? 2, x dikuadratin berarti x kuadrat. Maka hasilnya akan sama dengan berapa ini? Hasilnya akan sama dengan 9 per 2. Nah, kata soal, hasilnya itu sama dengan a kuadrat per 2. Maka 2 sama 2 ini bisa dicoret. Berarti tinggal bisa disimpulkan kalau seandainya a kuadrat itu sama dengan 9. Berarti kalau a kuadrat 9, maka a itu sama dengan apa? Akar dari 9. Berapa jadi jawabannya? 3. Oke, bisa dipahami? Lanjut ya. Selanjutnya, ini limit x menuju 0 dari cos x dikurang dengan cos 5x dibagi dengan x dikali dengan tangen 2x. Nah, di sini masih mengandung fungsi cos. Jadi di limit trigonometri setiap ketemu cos itu harus diubah jadi bentuk sin. Gimana rumus pengubahnya? Rumus yang tadi waktu di slide sebelumnya, di slide awal sudah dijelasin. Kalau seandainya ada cos A dikurang dengan cos B, apa rumusnya? Ini juga dipakai waktu di kelas 11 kemarin ya. Cos A dikurang cos B, rumus pengubahnya jadi apa? Min 2 sin setengah A plus B dikali dengan sin setengah A min B. Berarti kalau seandainya di sini cos X dikurang dengan cos 5x, berarti nilainya jadi min 2 sin setengah A tambah B. Berarti ini nilai A, ini nilai B. Berarti kalau A tambah B, X ditambah dengan 5x. Jadi berapa X? 6x. Dikali dengan sin setengah
A min B, ini A ini B, berarti A min B X dikurang 5X, berapa? X dikurang 5X berarti min 4X. Oke, kita masukkan ke sini, berarti hasilnya ini sama dengan limit X menuju 0 dari, ini tadi apa nih? Ini tadi nilainya ini ya, langsung ditulis aja min 2 sin setengah 6X dikali dengan sin setengah min 4X per berapa ini tadi? X dikali dengan tangen 2X. Hasilnya akan sama dengan limit X menuju 0 dari min 2 sin berapa ini? Setengah dikali 6X. Setengah dikali 6X berarti berapa X? 3X ya. Dikali dengan sin setengah dikali min 4. Setengah dikali min 4 itu berapa? Min 2 ya. Bener kan? Setengah kali 4 itu 2 kan? Dibagi dengan X dikali dengan tangen 2X. Yang bisa dicoret di sini, karena sudah fungsi trigonometri ini sudah mengandung sin sama tangen, nggak ada lagi cos, maka sin sama tangen itu boleh dicoret. Maka hasilnya tinggal berapa di sini? Min 2 dikali dengan 3X dikali lagi dengan min 2X dibagi dengan X dikali dengan 2X. Benar ya, X dikali 2X. Ada yang bisa dicoret di sini? X sama X bisa habis ya. X sama X habis. 2 sama 2 ini juga habis. Jadi hasilnya tinggal berapa ini? Min ketemu min jadi plus. Tinggallah 2 kali 3. 2 kali 3 berarti 6. Oke, lanjut. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya di sini limit X menuju 0 dari 2X dikali dengan sin 3X dibagi dengan 1 min cos 6X. Oke, ada yang diubah di sini? Siapa yang diubah? Yang diubah di sini berarti fungsi cos. Kalau kita jawab di sini limit X menuju 0 dari 2X dikali dengan sin 3X dibagi dengan 1 dikurang, selalu enggak bosan-bosan saya ingatkan fungsi cos apa tadi? Kalau cos 2X rumusnya itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. 2X ini jadi 1X nya, artinya 2 ini selalu dibagi 2. Berarti kalau ngubah cos 6X berarti 1 min 2 sin kuadrat berapa? Kalau 6 berarti 6 dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 berarti 3X. Ingetin rumus yang ini, bentuk-bentuk yang kayak ini sering dan keluar di limit trigonometri ya. Berarti ini limit X menuju 0 dari 2X dikali dengan sin 3X dibagi kali ke dalam min ketemu 1 min 1 min 1 kan habis, min ketemu min jadi plus, jadi tinggallah berapa? 2 sin kuadrat 3X. Oke, fungsi cos sudah hilang berubah jadi sin. Bisa ada yang bisa dicoret, sin dan tangen boleh dicoret, jadi sin di sini bisa dicoret. Nah, kuadratnya pindah kemana? Selalu pindah ke belakang. Hasilnya sama dengan 2X dikali dengan 3X dibagi dengan 2 dikali 3X dikuadratin, 3 dikuadratin berarti 9, X dikuadratin berarti X kuadrat ya, X kuadrat habis X dikali X, 2 dengan 2 habis, maka hasilnya akan sama dengan 3/9, atau kalau kita sederhanakan jadi hasilnya 1/3. Oke,
sampai sini Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat mengerjakan kuis. Jadi habis ini setiap pertemuan selalu ada kuis di aplikasi Quizizz. Nilai kuis ini akan diambil sebagai nilai penilaian harian kalian ya. Selamat mengerjakan kuis. Jangan lupa setiap mengerjakan kuis selalu sertakan nama sesuai dengan nama absen ya, nama asli bukan nama samaran, dan juga sertakan selalu kelas kalian. Di kelas kalian misalnya kelas berapa kayak gitu ya. Jadi jangan lupa nama dan kelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.